Mudah-mudahan perkuliahan kita pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut hari ini. Jadi nanti begitu ya kayak kemarin. Jadi siapa yang menjadi moderator, siapa yang membacakan PowerPoint-nya, siapa yang menjadi sekretaris untuk mencatat, nanti kelompok lain diberi kesempatan untuk bertanya, siapa yang menjawab, nanti dicatat hasil catatannya direkom, dijadikan rekomendasi di bawah daripada hasil diskusi pada hari ini. Hari ini siapa yang maju pertama? Kelompok mana? Yang sudah siap? Enggak? Kelompok Bu Eti, siap Bu. Kebetulan Bang Sobrinya sedang dalam perjalanan, Pak. Mungkin kelompok 6 siap, Bu. Aja. Kelompok 6 siap. Gitu. Kelompok 6 dulu mungkin ya. Kelompok saya juga Kang Asep masih di jalan nih, yang presentasi. Yang udah lengkap siapa? Baik, kelompok 6 ya, Bu ya. Lanjut 6. 6 baca nanti ya, kelompoknya siapa aja nama-namanya. Baik, Ibu. Baik, selamat siang teman-teman sekalian, Ibu dosen, Bu Bay, Pak Bay. Dalam kesempatan yang baik ini, siang ini kita buka kelompok 6 akan membawakan tentang organisasi dalam organisasi. Silakan, Bang Rizal. Ya, Pak. Belum muncul nih slide berikut. Jadi sebagai perkenalan, kelompok 6 terdiri dari saya, Pak Turut Tamta, Garis, Mas Dial Fahlevi, dan kemudian Ibu Sinta Revina, anggota kelompok 6 dari itu. Ini Bang Rizal mau presentasi atau saya nih? Bang Rizal ya? Monggo, silakan Bang Rizal. Baik, Bapak. Selamat siang, Ibu Ubay. Kali ini saya akan membaca presentasinya, Bu. Oke. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah keadaan psikologis antara karyawan dengan organisasi dengan dampaknya terhadap keputusan untuk melanjutkan keanggotaan dalam organisasi, menurut Mayer dan Allen tahun 1997. Komitmen organisasi adalah suatu bentuk komitmen yang muncul bukan hanya bersifat loyalis yang pasif, tetapi juga melibatkan hubungan yang aktif dengan organisasi kerja yang memiliki tujuan memberikan segala usaha demi keberhasilan organisasi yang bersangkutan. Menurut Spears, Mouday, and Shapiro 2024. Komitmen organisasi sebagai kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap nilai-nilai organisasi, kemauan untuk bekerja keras dan memelihara keanggotaannya dalam efektivitas yang bersangkutan, yang berarti keinginan yang kuat dari anggota untuk tetap dalam organisasi atau adanya ikatan psikologis terhadap organisasi. Menurut Asyi Santi 2007. Kesimpulannya, suatu ikatan psikologis anggota dan organisasi yang berdampak pada keputusan karyawan untuk bertahan dalam organisasi. Berikutnya, aspek-aspek komitmen organisasi. 1. Affective commitment atau komitmen yang berpengaruh adalah seseorang menjadi anggota organisasi karena menginginkannya meliputi keadaan emosional dari anggota yang menggabungkan diri, menyesuaikan diri, dan berbaur langsung ke dalam organisasi. Berikutnya, continuance commitment atau komitmen berkelanjutan adalah komitmen yang didasarkan kepada penghargaan yang diharapkan anggota untuk tetap berada dalam organisasi. Berikutnya, normatif komitmen atau komitmen normatif
adalah seseorang yang menjadi anggota suatu organisasi sebab dia harus melakukan sesuatu. Ini meliputi perasaan anggota terhadap kewajiban untuk tetap tinggal dalam organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi, pertama, karakteristik individu. Kedua, karakteristik organisasi. Ketiga, pengalaman berorganisasi. Hubungan komitmen organisasi dalam budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sistem pewarisan nilai agar dapat diterapkan pada organisasi kepada karyawan, menurut Belias dan Athanasios 2014. Xiaoming dan Johnson 2012 menyatakan pola pemecahan masalah internal dan eksternal bagi suatu kelompok atau organisasi disebut sebagai budaya organisasi. Jastuti tahun 2011 mengemukakan bahwa kebiasaan dari para karyawan untuk bekerja lebih efektif ketika karyawan didorong komitmen organisasional. Semakin baik atau kuat budaya yang dimiliki oleh organisasi, maka semakin tinggi komitmen karyawan untuk berorganisasi di perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho tahun 2011, Taurisa dan Intan 2012, dan Sina et al. 2017 menunjukkan bahwa budaya organisasi mempengaruhi positif terhadap komitmen organisasional. Berikutnya, Alfi et al. Tahun 2014 meneliti tentang pengaruh budaya organisasi terhadap komitmen organisasional dan kepuasan kerja, menunjukkan hasil bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap komitmen organisasional. Berdasarkan hasil dari penelitian di atas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut. H1, budaya organisasi berpengaruh positif terhadap komitmen organisasional. Semakin baik atau kuat budaya yang dimiliki oleh organisasi, maka tingkat kepuasan karyawan akan semakin tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Tong 2014, budaya organisasi memiliki hubungan yang positif terhadap kepuasan kerja. Ritawati tahun 2013, Biswas 2015, dan Habib et al. 2014 meneliti tentang pengaruh budaya organisasi yang positif terhadap kepuasan kerja. Berdasarkan hasil penelitian empiris tersebut, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut. H2, budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Semakin puas karyawan dalam bekerja, maka semakin tinggi komitmen yang dimiliki karyawan. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat et al. 2013 mengenai pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen organisasional menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap komitmen organisasional. Batul dan Raza tahun 2013, Suma dan Jonida 2013 meneliti tentang kepuasan kerja dan komitmen organisasional menunjukkan bahwa ada hubungan korelasi positif terhadap kepuasan kerja dengan komitmen organisasional. Berdasarkan hasil dari penelitian empiris tersebut, maka didapatkan diajukan hipotesis sebagai berikut. H3, kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap komitmen organisasional. Penelitian dilakukan oleh Sari dan Andre tahun 2013 menunjukkan bahwa pengaruh budaya organisasi terhadap komitmen organisasi dapat dimediasi dengan kepuasan kerja. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian dilakukan oleh Hendratmo tahun 2016 mengenai peran kepuasan kerja sebagai pemediasi pengaruh karakteristik individu, leader member, dan budaya organisasional pada komitmen organisasional menunjukkan bahwa pengaruh budaya organisasi terhadap komitmen organisasional dapat dimediasi dengan kepuasan kerja. Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian di atas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut. 4. Kepuasan kerja memediasi budaya organisasi terhadap komitmen organisasional. Jadi dari hipotesa-hipotesa di atas dapat kita simpulkan dengan melalui bagan sebagai berikut. Hubungan budaya kerja dan komitmen organisasi itu H1, budaya organisasi berpengaruh positif terhadap komitmen organisasional. Hubungan budaya organisasi dan kepuasan kerja, budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Dan kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap komitmen organisasional. Dan semuanya dicangkum di H4, kepuasan kerja memediasi
budaya organisasi terhadap komitmen organisasional. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 6. Silakan saya kembalikan ke Bapak Arif. Baik teman-teman, demikian tadi paparan dari kelompok 6. Izin. Ya, gini Bapak Ibu, ini akan kita buka termin pertanyaan untuk 3 pertanyaan dahulu. Silahkan untuk dari kelompok Ya, mana dan nama tolong Pak disebutkan. Arif, izin. Siap, silakan. Izin Pak Arif, saya Ibu Eti dari kelompok 1, Pak Arif, kelompok 2. Siap Ibu, silakan Izin Ibu. menanyakan ya Pak Arif ya, tadi udah dijelaskan bagus sekali oleh Pak Rizal tentang komitmen di dalam organisasi gitu kan ya. Jadi setelah kita mempelajari apa istilahnya mengadakan komitmen di dalam organisasi itu kan pasti ada manfaatnya gitu ya Pak Arif ya. Jadi Ya. mohon dijelaskan apa manfaat dari komitmen organisasi tersebut. Terima kasih. Baik, itu tadi pertanyaan dari Ibu Eti. Saya perjelas ya Bu ya. Jadi pertanyaannya adalah komitmen organisasi itu kan ada fungsinya ya Bu, ada manfaat. Apa kira-kira manfaat dari komitmen organisasi gitu ya Bu ya? Siap, Kalau siap. saya tidak salah tangkap ya Bu ya. Ya, siap betul. Baik Ibu Eti, terima kasih pertanyaan yang cukup menantang. Silakan sambil teman-teman untuk menyiapkan jawabannya ya. Mas tim, tolong tim kelompok 6. Nah, sambil saya catat untuk pertanyaan berikutnya. Kita buka pertanyaan kedua, silakan pada kelompok yang lain. Mohon disebutkan nama dan kelompok. Mohon izin Pak Arif, saya Linda dari kelompok 5 Pak. Ibu Linda, silakan Bu Linda. Ini Pak, terkait dengan presentasi di Bapak tadi, saya ingin menanyakan apakah dampak atau efek dari budaya organisasi terhadap organisasi tersebut. Terima kasih Pak. Baik, Ibu Eti dari kelompok berapa tadi? Bu Linda, maaf. Kelompok 5 Pak. Kelompok 5 ya. Baik. Kelompok 5, Bu Linda. Pertanyaannya adalah efek atau dampak dari budaya terhadap organisasi. Baik Ibu, kami sudah menangkap pertanyaannya. Akan saya buka lagi. Untuk kelompok lainnya, silahkan Mohon izin Pak Arif. Ya Pak Berlando ya. Silakan Pak Berlando dari kelompok berapa? Saya dari kelompok 1. Silakan Pak. Terima kasih atas presentasinya. Yang menjadi pertanyaan saya, yang disampaikan tadi positifnya mengenai budaya organisasi. Apakah budaya organisasi memiliki dampak negatif? Itu mohon dijelaskan dari Berlando kelompok 1. Terima kasih. Baik, menarik Pak pertanyaan dari Pak Berlando. Enggak semuanya positif ya Pak ya. Mungkin bisa jadi ada negatifnya juga. Jadi pertanyaan Pak Berlando adalah dampak negatif dari budaya organisasi. Apakah ada dampak negatif dari budaya organisasi? Gitu ya Pak pertanyaannya. Pak. Ya, betul Pak Arif. Baik Pak Berlando, kami sudah menangkapnya. Saya buka aja mungkin atau kita jawab dulu? Kita jawab dulu mungkin ya, Pak Nurul mungkin. Sebaiknya jawab dulu Pak biar baik, gamblang biar dan nggak terlalu ini ya. Tidak terlalu dan cepat memahaminya. Baik, siap. Terima kasih Bapak masukannya, Pak Pujianto. Selanjutnya mungkin siapa dulu ini mau jawab, Mbak Sinta atau Pak Nurul? Izin. Atau saya dulu Pak ya? Silakan Pak Nurul. Ya. Mungkin pertanyaan berapa yang mau dijawab? Tadi pertanyaan dari Bu Eti menanyakan, menanyakan tentang apa sih manfaat dari komitmen organisasi itu? Apa saja manfaatnya? Jadi menurut Juani Riari, bahwa manfaat dari komitmen organisasi itu pertama adalah karyawan yang serius dalam menunjukkan komitmen yang tinggi, kemungkinan jauh akan lebih tinggi untuk menunjukkan tingkat keikutsertaannya, jadi kinerjanya lebih tinggi. Kemudian kedua, memiliki kemauan yang kuat untuk tetap bekerja di organisasi, jadi dia setia terhadap organisasi atau perusahaan yang tempat dia bekerja. Jadi dia tidak
terpengaruh atau ingin untuk pindah-pindah pekerjaan. Yang berikutnya, memiliki kemauan yang kuat untuk dengan kesungguhan tersebut, pekerjaan karena pekerjaan tersebut ialah melalui mekanisme kunci dan saluran individu, dapat memberikan sumbangan untuk tercapainya tujuan organisasi. Jadi karena dia setia bekerja di perusahaannya, dia berusaha untuk terus menyelesaikan pekerjaannya sehingga tujuan perusahaan atau organisasi itu tercapai. Demikian Pak Arif dari saya. Bu Eti, bagaimana Bu Eti? Cukup jelas Pak. Tadi jawabannya. Alhamdulillah cukup jelas Pak Nurul. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Baik. Ya, jadi tadi ada tiga yang terkait tingkat keikutsertaan yang tinggi dalam organisasi, sumbangan untuk mencapai tujuan kalau ya Pak Nurul ya, kemudian kesungguhan untuk terlibat dengan pekerjaan. Itu yang kita lihat dari tiga jawaban dari Pak. Semoga cukup jelas ya Bu ya, Bu Eti. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya Mbak Sinta mungkin ya akan jawab ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Linda, yaitu dari kelompok 5. Tadi pertanyaannya, apa dampak atau efek budaya organisasi terhadap organisasi? Jelas tentu budaya organisasi pun terdapat berfungsi sebagai rantai pengikat dalam proses penyamakan persepsi atau arah pandangan anggota organisasi tersebut terhadap suatu masalah, sehingga akan menjadi suatu kekuatan dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut. Tanpa budaya organisasi yang kokoh, kinerja para anggota tidak akan terjadi atau berjalan secara optimal. Oleh sebab itu, budaya organisasi menjadi hal yang krusial untuk dimiliki setiap organisasi ataupun perusahaan. Budaya dalam perusahaan atau organisasi itu sangat penting untuk dibangun dan dioptimalkan. Begitu Ibu. Jadi efeknya sangat penting sekali. Bagaimana Bu Linda? Jawaban saya dari kelompok 6 ini. Untuk kelompok 5 tentang perihal dampak dan efek budaya organisasi terhadap organisasi. Ya, oke Bu. Puas Bu dengan jawabannya. Siap Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Indah tadi semoga menjawab ya. Jadi dari selanjutnya Pak Rizal bisa jawab untuk pertanyaan berikutnya Pak? Untuk pertanyaan berikutnya itu yang dari Pak Berlando ya Bapak ya. Ya Pak Berlando tadi kan organisasi memiliki dampak negatif. Ya, betul. Ya, jadi Pak Berlando, budaya organisasi juga dapat berpengaruh negatif terhadap komitmen organisasional. Artinya dengan menerapkan budaya kerja birokrasi akan mengakibatkan komitmen organisasional rendah karena budaya sangat mempengaruhi komitmen organisasional dan keterlibatan antar karyawan. Begitu Pak Berlando, dampak negatifnya. Ya, berarti ada dampak negatifnya ya budaya organisasi itu juga ya? Ya Pak. Oke, terima kasih Pak. Demikian tadi Pak Berlando jelasannya dari Rizal. Mungkin kita buka 2 termin atau barangkali masih ada pertanyaan kita buka termin kedua. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Halo. Izin. Ya. Ya, izin saya perwakilan dari kelompok 4 mau bertanya Pak. Oh baik Ibu. Bu Fatimah ya, silakan. Ya, saya Fatimah Soraya Pak. Mengenai komitmen organisasi, apa saja sih faktor-faktor yang bisa mempengaruhi komitmen organisasi itu, Pak? Halo. Bu, bisa diulang Bu, izin. Maaf tadi agak putus-putus. Baik, mengenai komitmen organisasi, Pak. Ya, pertanyaannya apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi, Pak? Faktor apa saja, Pak? Karena itu beda nih, beda. Baik, sudah saya tangkap. Jadi
faktor apa saja yang mempengaruhi komitmen organisasi. Itu mungkin ya Bu Baik, Fatimah ya. Baik. Ya, Oke, apa masih ada pertanyaan lagi? Sudah cukup jelas? Izin Pak Edi, Ya, halo, dengan siapa nih? dari Aris Pujianto Pak, kelompok Oh, Pak 4. Aris. Baik, Pak Aris. Silakan Pak Aris. Izin nih bertanya Pak, terima kasih Pak. Dari kelompok 4 Aris Pujianto Pak. Yang ingin saya tanyakan Pak, apa saja sih keuntungan bila suatu perusahaan memiliki budaya yang kuat? Baik, jadi keuntungan bila suatu perusahaan budaya yang kuat ya Pak ya? Kalau saya nggak Iya salah betul dengar. Pak. Baik, baik. Oke. Baik Terima Bapak, kasih, Pak. kami catat Pak. Baik, terima kasih Pak Mungkin Edi. teman-teman sambil menyiapkan jawaban ya, mungkin sambil barangkali masih ada lagi atau sudah semuanya ini? Sudah cukup jelas? Ada lagi Pak? Udah Pak Arif ntar buat yang lain. Oh, baik. Takut waktunya habis ya Bu ya. Baik. Baik, mungkin dari kelompok 6. Izin siapa yang akan menjawab ini? Bentar. Oke. Ini pertanyaannya agak berat juga. Saya coba jawab pertanyaan dari Bu Fatimah ya, faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. Baik, saya coba jawab. Faktor yang mempengaruhi organisasi, jadi menurut Allen and Meyer ya Bu, jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. Jadi pertama adalah pengalaman berorganisasi. Pengalaman organisasi ini mencakup kepuasan dan motivasi anggota organisasi selama berada dalam organisasi. Peran dalam organisasi dan keterkaitan antar anggota dan supervisor pimpinan pada organisasi tersebut. Jadi pengalaman ini sangat berpengaruh. Kemudian yang kedua adalah karakteristik organisasi. Organisasi mencakup yang berkenaan dengan struktur organisasi, desain kebijakan, dan dalam organisasi kita bagaimana kebijakan organisasi itu disosialisasikan. Yang ketiga adalah karakteristik pribadi individu. Karakter pribadi individu ini terbagi menjadi 2 variabel demografis dan variabel disposisional. Jadi meliputi jenis kelamin, status pernikahan. Nah, sementara untuk disposisional ini meliputi kepribadian dan nilai yang dimiliki oleh anggota. Mungkin itu ada 3 yang perlu kita highlight Bu. Jadi pertama pengalaman organisasi, karakteristik organisasi, dan karakteristik pribadi individu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Ibu. Apakah cukup jelas ya Bu? baik Pak, cukup jelas Pak. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang dari Pak Aris Pujianto mungkin Boleh saya Pak? Pak Nurul, silakan Pak Nurul. Ya. Pertanyaannya kalau nggak salah dari Pak Aris itu apa saja keuntungan bila budaya organisasinya lebih kuat. Jadi budaya organisasi yang kuat dalam suatu perusahaan itu akan membantu karyawannya. Jadi karyawan itu akan nyaman bekerja di situ. Dia akan jarang sekali stres karyawannya karena masing-masing karyawan itu akan saling membantu. Lingkungannya bagus, perusahaannya tempatnya nyaman, fasilitas lengkap. Nah, begitu budaya perusahaan yang kuat. Apabila kuat, maka cenderung akan membantu tingkat kesejahteraan dari karyawan maupun kinerjanya. Akibatnya kinerja karyawannya akan meningkat. Demikian Pak Aris. Demikian Pak Aris, jawaban dari kelompok 6. Semoga cukup menjelaskan Pak ya. Ya, Cukup baik. jelas ya Pak Terima ya. kasih Pak Nurul atas penjelasannya. Baik, terima kasih. Terima kasih partisipasinya teman-teman. Jadi ini tadi pertanyaannya sangat memperkaya ya percakapan kita, diskusi kita. Terima kasih setelah berpartisipasi. Kami dari kelompok 6 atas masukan dari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian Bu dari kelompok 6, Bu Ubay.
Ibu Ubay. Pak, dilanjut. Ya, Tadi baik. Bapak 6 ya Pak Arif ya? Ya, betul Bu. Ya, nanti diberikan kesimpulan, sudah bagus jawabannya semua berikut serta. Ada yang nggak hadir, apa hadir semua Pak Arif? Hadir semua Bu, kita anggotanya cuma. Ya, bagus, mestinya begitu kompak ya, saling Ya Bu, menjawab. siap. Tapi dilanjutkan kelompok berapa? Kelompok 4 Bu, siap Bu. Ya, silakan kelompok 4. Ready? Ya, ya, siap Bu. Bentar Bu. Sudah terlihat ya? Ya, sudah Pak Edi. Jelas. Sudah ready. Bentar minum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati, Bu Ubay selaku dosen kita, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 ya, dengan tema efektivitas organisasi dalam berbudaya. Ini izin Bu Ubay, sebenarnya kami ada 5 orang ya Bu, kalau yang pembagian yang Pak Arif ini, tapi satu teman kami ternyata susah ya Bu. Saya sudah kontak. Jadi yang pertama nih mungkin perkenalan dulu Bu. Saya Edi Kusworo, diamanakan untuk jadi ketua. Kemudian yang kedua R. Asep Munajat, Kang Asep, nanti akan menjadi yang akan mempresentasikan ya Bu, Kang Asep ini. Kemudian yang ketiga Pak Aris Pujianto, dan terakhir Bu Fatimah Soraya Tombaya nanti sebagai sekretaris ya. Pak Soraya ini sebagai sekretaris. Yang satu lagi namanya Revo. Dia memang tidak pernah ikut kuliah. Maaf Iya, Pak Edi. Bu, kelihatannya juga pas kemarin saya sudah kontak-kontakan nomor dari Pak Arif ya, nomornya Bu. Dia bilang enggak ini kuliah, terus saya sampaikan bahwa ada tugas mengenai organisasi dari Bu Ubay. Oh iya Pak gitu. Terus kami bikin kelompok ya Bu, izin Bu, bikin kelompok, saya masukin. Saya berapa kali ini mohon tanggapannya, tanya nih teman-teman yang ada di sini yang kelompok kami nggak ada respon Bu, terus ada yang japri ke saya juga, ya udahlah Pak di ini aja gitu. Akhirnya mohon izin Bu, karena tidak ada sumbangsihnya dan juga daripada mengganggu ya Bu, ya izin ya Bu. Mengganggu kesulitan dari ini, jadi kami hanya berempat ya Bu. Jadi kami sudah bagi-bagi untuk tugasnya Ibu. Saya moderator, kemudian ini nanti Kang Asep Munajat untuk presentasi, Mbak Aya sekretaris, Pak Aris nanti untuk beberapa pertanyaan mungkin akan dijawab oleh Pak Aris. Mungkin langsung aja kepada Kang Asep Munajat, silakan. Pak, mohon slide-nya Pak. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Ubay dan rekan-rekan sekalian, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang efektivitas organisasi dalam berbudaya. Dalam pengertian efektivitas dalam organisasi, di situ ya dalam kampus besar KBBI, kata efektif diartikan dapat menghasilkan atau berhasil guna, sedangkan organisasi merupakan kesatuan atau susunan. Pengertian lain dari kata efektivitas adalah suatu tingkat prestasi organisasi dalam mencapai tujuan, artinya kesejahteraan tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Dalam para ahli, Robin tahun 2005 mendefinisikan aktivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi jangka panjang. Misalnya, rumah sakit dikatakan efektif jika berhasil memenuhi kebutuhan para pasiennya. Kemudian, dan para ahli Gibson dalam Samawi 2013 mendefinisikan efektivitas adalah sejauh mana sebuah organisasi dapat mewujudkan tujuannya lebih lanjut. Menjelaskan untuk memahami konsep efektivitas organisasi perlu mengetahui efektif sebagai tingkat
unit analis dalam suatu organisasi sebagai berikut. Aktivitas organisasi individual, aktivitas kelompok, dan aktivitas organisasi. Dalam Sutopo 2020, para ahli Sutopo tahun 2012 menjelaskan bahwa efektivitas atau keefektifan adalah ketepatan sasaran dari suatu proses yang berlangsung untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ready, next. Ready, next. Ready. Ini udah. Udah. Singkat. Udah. Next, Pak. Ini udah ini. Udah, Pak, udah. Ya, Nggak keluar, Pak. Hah? Nggak keluar. Masih belum connect di sini di layar. Oh. Sebentar. Nah. Udah kelihatan. Udah, Pak. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi. Bawain. Tunggu. Nggak kelihatan. Nah. Sebentar. Ya, kelihatan nggak? Oh, kelihatan, Pak. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Tuh, udah. Ya. Oke, menurut Robin, tahun 1994 berpendapat efektivitas organisasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di mana faktor tersebut ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari kualitas dan perilaku sumber daya manusia. Yang dimaksud dengan kualitas di sini adalah kemampuan baik pengetahuan maupun keterampilan yang dimiliki oleh individu. Yang kedua, budaya yang ada dalam organisasi. Budaya organisasi ini berkaitan erat dengan perilaku sumber daya manusia karena menyangkut sistem nilai, norma, atau aturan yang ada dalam organisasi. Yang tiga, kebijakan. Semakin tepat kebijakan yang diambil dan makin baik praktik atau aktivitas manajerialnya, maka akan semakin efektif organisasi dalam mencapai tujuannya. Di dalam faktor eksternal sendiri, struktur organisasi dan teknologi sangat berpengaruh terhadap efektif atau tidaknya suatu organisasi, yaitu tepatnya tidaknya susunan atau struktur organisasi dan penggunaan teknologinya dihubungkan dengan tujuan, beberapa organisasi, jumlah dan kualitas personal, serta fasilitas yang ada. Next, Pak. Kemudian dari dimensi aktivitas organisasi, kita simpulkan terdapat beberapa macam indikator atau kriteria yang dapat digunakan untuk aktivitas organisasi. Para ahli menyebutkan dalam Campbell dalam Sritisno 2010 mengatakan terdapat beberapa kriteria untuk mengukur efektivitas. Di sini ada 5 aktivitas. Aktivitas pertama, efektivitas keseluruhan, yaitu sejauh mana organisasi melaksanakan tugasnya dan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Yang kedua, kualitas, yaitu kualitas jasa atau produk utama yang dihasilkan oleh organisasi. Yang ketiga, produktivitas, yaitu kuantitas atau volume produk atau jasa utama yang dihasilkan oleh organisasi. Yang keempat, kesiapsiagaan, yaitu penilaian menyeluruh mengenai kemungkinan bahwa organisasi mampu menyelesaikan suatu tugas khusus dengan baik ketika diminta. Yang terakhir, efisiensi, yaitu suatu rasio yang mencerminkan perbandingan beberapa aspek satuan prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi itu. Kemudian konsep budaya organisasi, dimensi budaya organisasi. Kita simpulkan, dalam lingkup organisasi, budaya organisasi sering diartikan sebagai sekumpulan sistem nilai yang diakui dan dibuatkan oleh anggotanya. Menurut Robin tahun 1991 dalam Mulyadi 2015, budaya organisasi adalah istilah yang dipakai untuk memuat rangkaian variabel-variabel perilaku yang mengacu kepada nilai-nilai, kepercayaan, dan prinsip pokok yang berperan sebagai suatu dasar bagi suatu sistem manajemen organisasi.
Kemudian di dimensi budaya organisasi ini diterangkan, dimensi budaya organisasi menurut Robin dan Kultur 2012 ada 7 dimensi, yaitu 1. Innovation and risk-taking, kedua attention to detail, yang 3 outcome orientation, 4 people orientation, yang kelima team orientation, 6 aggressive, dan 7 stability. Maaf ini dalam bahasa Inggris ya. Kemudian budaya yang efektif, budaya dan efektivitas organisasi, kami simpulkan budaya organisasi memiliki peran yang sangat strategis terhadap kesuksesan suatu organisasi. Misalnya untuk membangun kinerja ekonomi dan kinerja organisasional dalam jangka panjang. Dalam Robin 1996 mengemukakan bahwa organisasi dengan budaya yang lemah, individu di dalamnya tidak memiliki kesiapan akan terjadinya sebuah perubahan. Terutama perubahan yang menurut kemampuan dan keterampilan baru untuk memenuhi tuntutan dan kewajiban yang diharapkan. Apabila komponen organisasi tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, maka hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Selanjutnya berdampak pada efektivitas organisasi itu sendiri. Di sisi lain, ada nilai inti core value. Dari organisasi yang dianut dengan kuat, diatur dengan baik, yang dirasakan secara luas merupakan ciri dari budaya organisasi yang kuat. Semakin banyak anggota organisasi yang menerima nilai-nilai inti core value, memahami dan menyetujui jajaran tingkat kepentingan dan tingginya komitmen terhadap organisasi, maka semakin kuat budaya tersebut. Dengan adanya budaya organisasi yang kuat dan sehat, setiap perusahaan akan berdampak positif di perusahaan tersebut. Dengan adanya budaya organisasi kuat dan sehat, dapat dipusat sebagai tuntutan yang mengikat para karyawan karena diformulasikan secara formal ke dalam berbagai peraturan dan ketentuan perusahaan. Budaya organisasi yang kuat dapat mempengaruhi efektivitas organisasi karena untuk mencapai efektivitas maka dibutuhkan budaya organisasi, strategi, lingkungan, dan teknologi yang sesuai. Budaya organisasi lebih kuat apabila terdapat kecocokan budaya culture fit dengan variabel-variabel penting lainnya meliputi strategi, lingkungan, dan teknologi menurut Robin tahun 1990. Next, Pak. Budaya dan keefektifan organisasi menurut Kanungo dan Zeiger Smith tahun 2001 juga mengungkapkan bahwa kecocokan budaya culture fit menentukan efektivitas organisasi. Budaya yang dimaksud di sini mencakup lingkungan fisik dan sosiopolitik yang meliputi konteks ekologi, sosialisasi, hukum, dan sistem politik yang sangat berpengaruh terhadap lingkungan, perubahan yang mencakup karakteristik pasar, kepemilikan ownership, sifat industri, dan sebagainya. Budaya yang kuat juga akan meningkatkan perilaku yang konsisten dari anggota organisasi. Oleh karena itu, budaya dapat dijadikan sebagai sarana yang kuat untuk mengontrol dan dapat bertindak sebagai sebuah substitusi dan formalisasi. Semakin kuat budaya atau organisasi yang semakin kuat budaya organisasi, maka semakin lemah atau rendah formalisasi yang berlaku di organisasi tersebut. Kebutuhan manajemen untuk mengembangkan peraturan dan kebijakan formal sebagai pedoman perilaku kerja anggota organisasi makin kurang. Pedoman tersebut akan dipahami dan diterima oleh anggota organisasi apabila mereka menerima budaya organisasi tersebut. Terima kasih dan tetap semangat semua. Pak Edi, lanjut untuk pertanyaan. Baik, terima kasih Kang Asep Munajat yang telah mempresentasikan dari kelompok kami. Sekarang kami buka sesi tanya jawab ya. Tadi temanya adalah efektivitas organisasi dalam berbudaya. Kami buka termin pertama dulu dengan 3 orang penanya. Silakan tanyakan masing-masing kelompok untuk bisa satu ya sehingga bisa lebih efektif. Silakan. Rijal, Pak Edi. Pak Edi. Ini dulu dari kelompok 1 siapa? Kelompok 1. Kelompok 1 saya. Izin. Siapa? Kelompok 1 siapa? Jaka, Pak Edi. Kalau Pak Jaya dulu deh. Kalau 1 aja. Siapa? Oh, Jaka dulu ya. Jaka, ayo Bang Jaka, silakan. Mohon Mbak Aya di ini ya bantu tulis ya, Mbak Aya. Ya. Silakan.
Terima kasih atas kesempatannya. Tadi saya terkait pemaparan dari kelompok 4 ya. Pak Asep tadi kan di slide ke-6 maupun di akhir terkait itu tentang pembahasan budaya-budaya yang kuat gitu kan. Pertanyaan itu bagaimana menerapkan budaya yang kuat dalam organisasi perusahaan. Mungkin itu Pak Edi. Bagaimana kan? Oke. Selanjutnya kelompok 2 nih, biar saya urut dulu. Biar kelompok 2 Ya, ada izin. siapa Ya, yang izin. dulu terutama nih? Oh Dua. ya, Uniani. Kelompok 2, Pak Edi. Ya. Iya, nah ini. Terima kasih atas kesempatan untuk bertanya, Pak Edi. Ya, selamat siang, Bu Ubay. Ya, kami Ya. dari kelompok 2 ingin menanyakan terkait paparan yang sudah disampaikan oleh Pak Edi dan tim. Kita ingin tahu nih, Pak Edi dan tim, kira-kira faktor apa saja sih yang yang diperlukan agar organisasi bisa berjalan dengan baik, Pak Edi. Terima Oh, kasih. ya. Baik, kelompok 2 ya, Pak ini ya. Ya, betul, Ya. Pak Edi. Oke. Baik, satu lagi kalau begitu. Kelompok 3 nih kami harapkan. Kelompok 3 ada yang bertanya? Kalau nggak ada, kami oper kelompok 5 kalau gitu. Kami kelompok 4. Kelompok 5 ada? Ada Pak Edi. Ya, siapa nih? Linda lagi ya Pak Edi ya. Oh iya, silakan kalau yang penting mewakili kelompok ya. Silakan, Mbak Linda. Iya Pak, saya mau nanya Pak. Bentar ya Pak. Bagaimanakah cara menilai efektivitas organisasi agar dalam penerapannya membuat organisasi bekerja secara lebih baik dan efektif? Itu aja? Itu aja ya Mbak Linda ya? Iya. Baik. Kalau gitu sudah ada 3 penanya. Pertanyaan Mbak Linda bisa diulang? Ya, Mbak Linda bisa diulang dulu nih. Oh iya, maaf Mbak, saya ulang lagi ya pertanyaan saya. Bagaimana caranya menilai efektivitas organisasi agar dalam penerapannya membuat organisasi bekerja secara lebih baik dan efektif? Pertanyaannya sama kayak ini ya, hampir sama ya? Beda sih, beda dikit. Beda dikit ya? Iya. Mirip-mirip lah, tapi beda sih, beda. Oh iya, baik. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 5 ya. Kelompok 1 tadi Bang Jaka. Tanyakan bagaimana menerapkan budaya yang kuat dalam organisasi perusahaan ya, kira-kira segitu ya, Bang Jaka ya. Betul, Pak Edi. Dan kelompok 2, tadi kelompok 2 Uniani, bagaimana agar organisasi berjalan dengan baik dan semestinya. Ya, diperlukan tentunya faktor-faktor ya. Nah, ini mohon untuk dijelaskan ya, Uniani. Kemudian yang terakhir tadi Mbak Linda, bagaimanakah cara menilai efektivitas organisasi agar dalam penerapannya organisasi tersebut ya bekerja lebih baik dan efektif. Begitu ya, Mbak Linda ya. Iya, Pak. Baik, mungkin satu-satu dari kelompok 1 dulu nih. Pak Aris, mohon bisa dibantu Pak Aris jawab. Baik, Pak Edi. Izin Pak, kalau saya kurang jelas bisa dibantu nanti Pak Edi ya. Ya, silakan Pak Aris. Untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1, kalau tidak salah tadi Pak Jaka ya menanyakan bagaimana menerapkan budaya yang kuat dalam organisasi perusahaan. Itu ya kalau nggak salah Pak Edi ya? Iya, betul. Nah, jadi gini Pak Jaka, untuk membangun budaya organisasi yang kuat, jadi ada beberapa tahapan. Yang pertama, ya menurut saya, tetapkan visi dan misi secara bersama. Yang kedua, kembangkan standar perilaku sebagai nilai-nilai. Tahap yang berikutnya, yang ketiga, komunikasikan secara efektif. Terus implementasikan melalui pelatihan dan pengembangan. Tahap selanjutnya, dukunglah dengan apresiasi dan konsekuensi. Yang terakhir, mungkin menurut saya,
dievaluasi ke dalam penilaian kinerja secara berkala. Itu Pak Edi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aris Pujianto yang telah menjawab tadi dari kelompok 1. Gimana Bang Jaka? Oke, baik. Terima kasih Pak Aris maupun Pak Edi atas jawabannya. Baik, terima kasih Bang Jaka. Kemudian kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 ya, dari Mbak Yeni. Mungkin Mbak Soraya, Mbak Aya bisa dibantu ya? Oh, baik. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2, Mbak Yeni ya. Bagaimana cara menilai efektivitas organisasi atau faktor-faktor apa saja ya untuk organisasi bisa berjalan dengan baik gitu ya Mbak Yeni maksudnya ya? Ya Mbak Aya. Iya. Jadi untuk beberapa faktor yang untuk organisasi bisa berjalan dengan baik itu ada beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal itu sangat berpengaruh ya, seperti struktur organisasi, kualitas dan perilaku sumber daya manusia, budaya yang ada dalam organisasi serta kebijakan yang ada di dalamnya. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu meliputi kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, politik, sosial, budaya, dan tuntutan segmen pasar ya yang ada di masyarakat. Gitu aja Mbak Yani, barangkali ada tambahan dari teman-teman yang lain? Atau cukup? Mbak Yani? Cukup Mbak Aya, terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Baik, terima kasih. Kemudian yang terakhir di termin pertama nih dari Mbak Lina ya, bagaimana cara menilai efektivitas organisasi agar dalam pendapatnya membuat organisasi berjalan, bekerja secara baik dan efektif ya. Mungkin saya yang akan menjawabnya ya. Jadi kunci efektivitas organisasi adalah bagaimana menggunakan ya perangkat dan strategi yang tepat untuk menjangkau tujuan tertentu ya. Di antaranya adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya manusia yang pertama, kemudian fokus pada pendidikan dan pertumbuhan, kemudian juga bagaimana kita untuk menjaga nasabah ya agar nasabah atau pelanggan kita ya agar tetap dalam jangkauan kita ya, tetap ini dengan kita ya, dengan perusahaan kita. Kemudian kita perlu bekerja ya pada layanan atau produk yang berkualitas ya. Kemudian juga yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana kita menggunakan ya teknologi ya, IT ya. Ini karena memang sekarang dengan zaman 4.0 ini ya memang iptek ya, ilmu dan teknologi ini memang suatu yang memang harus ya kita lakukan baik buat perusahaan maupun di instansi pemerintah gitu. Mungkin seperti itu Mbak Linda. Ada yang ini belum puas Mbak Linda? Puas Pak. Ya, baik. Terima kasih kalau gitu yang pertama 3 penanya sudah kami jawab ya. Mudah-mudahan sudah terjawab semua yang menanyakan tadi. Izin Bu Ubay, apakah masih bisa dibuka termin kedua atau sudah cukup Bu? Boleh 2 orang lagi boleh. Izin Ya, Pak Edi. Ya, kalau gitu dua orang nih ya menurut arahan dari Bu dosen. Kalau gitu tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 5 ya. Berarti tadi 3 belum ya? 3 belum dan 6. Itu yang belum ya? Tidak hanya bertanya, mungkin mau nambahkan, boleh. Jadi oh ya, silakan Bapak dan Ibu jika ada yang ingin menambahkan. Kalau menyanggah atau menambahkan. Ya, silakan. Kalau gitu saya ini karena tadi 1 yang belum tadi 3 ya. Ada kelompok 3? Dan kelompok 6 ada? Kalau ada Pak Edi. Ya. Bang Ijal kelompok berapa? Ya, ada kelompok 6 Pak Edi. Oh ya, baik, kelompok 6 ya. Silakan, Bang Rijal. Ya, Rizal dari kelompok 6 mau bertanya. Coba Pak Bapak dan tim tolong menjelaskan Pak, mengapa budaya memiliki peran yang sangat strategis
terhadap kesuksesan dalam suatu organisasi, Pak. Oh ya, baik. Kelompok 6 ya, Bang Rijal ya. Baik. Iya, Pak Edi. Makasih Bang Rijal. Selanjutnya silakan kelompok 3, kami kasih kesempatan nih. Kelompok 3. Ada? Kalau enggak kami lempar ke yang lain. Silakan yang lain, yang ini satu Ya, penanya Pak lagi Edi. nih. Saya Pak Oh, Edi. silakan. Ya, Pak Jahit. Kelompok berapa, Pak Jahit? Dari kelompok 1 Pak Edi. Oh, 1 ya, silakan. Ya, penasaran nih Pak Edi Silakan, Pak. mengenai presentasi yang disampaikan mengenai tema efektivitas organisasi dalam berbudaya. Tadi ada yang masih belum jelas nih Pak Edi, yang mengenai ketujuh dimensi Pak Edi. Oh, Budaya. Ya tadi di slide kelima ya kayak nggak salah ya. Oh, iya. Mohon dijelaskan dong Pak Edi and Tim, untuk ketujuh dimensi budaya ini bagaimana ya penjelasannya ya? Terima kasih Pak. Baik, sesuai arahan Bu Bay, jadi 2 penanya di termin kedua ini. Jadi tadi kelompok 6 ya, Bang Rijal ya, menanyakan, jelaskan ya, mengapa budaya memiliki peran yang sangat strategis terhadap kesuksesan ya dalam suatu organisasi. Begitu ya Bang Rijal ya, kira-kira ya. Betul, Kemudian Pak. ya Pak Jahit tadi di slide kelima ya katanya mengenai 7 dimensi budaya ya. Mohon dijelaskan gitu Pak Jahit ya dari kelompok 1 ya. Ya betul Baik, Pak. mungkin untuk yang penanya pertama dari Bang Rijal, Kang Asep lah, kami silakan untuk menjawab. Oke, saya Pak. Oh Pak Rijal, Pak Aris. Kedua aja Pak. Ya. Pak Aris. Ya, silakan Pak Aris. Maaf Pak Asep, nyodok nih pertanyaan izin dari Pak Rijal kelompok 6. Iya, mudah-mudahan terjawab nih. Kalau tidak salah saya catat itu pertanyaannya, jelaskan mengapa budaya memiliki peran yang sangat strategis dalam mensukseskan dalam suatu organisasi. Jadi menurut saya Bang Rijal dari kelompok 6, karena budaya organisasi berperan dalam mengikat sikap karyawan agar taat peraturan dan ketentuan perusahaan. Dengan adanya nilai-nilai budaya organisasi yang kuat, nah itu dapat mempengaruhi efektivitas organisasi, meningkatkan produktivitas dan kinerja. Budaya yang kuat juga akan meningkatkan perilaku yang konsisten dari anggota organisasi. Oleh karena itu, budaya dapat dijadikan sebagai sarana yang kuat untuk mengontrol dan dapat bertindak sebagai sebuah substitusi bagi formalisasi. Mungkin itu jawaban dari saya, Bang Rijal. Nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Edi. Ya, Bang Rijal, gimana Bang Rijal? Luar biasa, Pak Aris. Sangat lengkap sekali dan jelas, Pak Aris. Terima kasih, Pak Aris, Pak Edi, dan tim. Baik, makasih Bang Rijal dari kelompok 6. Selanjutnya, pertanyaan kedua di termin kedua ini tadi dari Pak Jahit ya, kelompok 1, mengenai dimensi budaya tadi yang ada di slide kelima. Saya mohon Kang itu ya, Kang Asep. Ya, saya jawab. Kang Asep. Ya, terima kasih atas pertanyaan tadi. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, untuk 7 dimensi tersebut hanya poin-poinnya saja. Maka saya akan coba menjelaskan tentang isi pokoknya ya. Untuk yang pertama, 7 dimensi itu ada innovation and risk-taking. Itu adalah tingkat seberapa jauh para anggota organisasi didorong menjadi inovatif dan pengambilan risiko guna terwujudnya visi. Yang kedua yang tadi saya sampaikan, attention to detail, yaitu tingkat seberapa jauh para anggota organisasi diharapkan untuk memperlihatkan presisi, analisis, dan perhatian untuk detail. Yang ketiga yang disampaikan tadi, outcome orientation, yaitu tingkat seberapa jauh manajemen fokus pada hasil daripada teknik dan proses yang dipakai untuk mencapai hasil-hasilnya. Yang kemudian yang keempat, people orientation,
adalah tingkat seberapa jauh keputusan manajemen memperhitungkan dampaknya pada para individu di dalam organisasi. Yang kelima, team orientation, yaitu tingkat seberapa jauh aktivitas pekerjaan diorganisasikan kepada tim daripada individual. Yang keenam, agresif. Tingkat seberapa jauh para individu agresif dan kompetitif daripada easy going. Yang terakhir, stability, yaitu tingkat sejauh mana kegiatan organisasi menekankan posisi status quo daripada perubahan organisasinya. Demikian saya sampaikan isi dan pokok dari presentasi tersebut. Kembali ke Pak Edi. Bagaimana Pak Jahid? Oh iya, terima kasih sudah menjawab. Jadi sudah tidak penasaran nih, ternyata luar biasa artinya. Makasih Pak. Baik, makasih Pak Jahid, makasih Kang Asep yang tadi telah menjawab ya. Mohon izin Bu Ubay, jadi 5 pertanyaan di sesi di termin pertama 3 pertanyaan dan di termin kedua 2 pertanyaan sudah kami jawab Bu ya, dan sudah mewakili kelompok-kelompok ya Bu ya untuk bertanya ya, dan juga kami juga sudah membagi Bu, jadi dari 4 orang ini sudah semuanya menjawab dan juga tadi sudah kami bagi-bagi tugasnya gitu Bu. Selanjutnya kami silakan kepada Bu Bay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf wabarakatuh. atas kekurangan ya. Alhamdulillah. 2 grup hari ini cukup baik. Sedikit saya memberikan satu kesimpulan bahwa pada intinya materi yang tadi dibahas dari 2 kelompok itu terkaitan dengan bagaimana organisasi itu bisa lebih efektif. Intinya ya, dari dua materi tadi yang didiskusikan itu intinya bagaimana supaya organisasi ini bisa lebih efektif. Bahwa di dalam satu organisasi kalau mau lebih efektif dan memang bisa menghasilkan satu organisasi yang bagus, maka pertama organisasi itu harus menerapkan manajemennya yang bagus. Apa itu manajemennya? Bapak-bapak semua jurusan kuliah manajemen. Jangan lupa bahwa di dalam manajemen itu ada yang namanya POAK. Apa itu POAK? Ada yang bisa tahu? Izin Bu, saya tahu Bu. POAK adalah singkatan dari Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Izin Bu. Betul, jadi itu sangat perlu sekali. Adanya satu perencanaan, adanya satu pengorganisasian, adanya satu pelaksanaan, adanya satu penilaian. Tapi perlu juga apa kendala dan apa solusinya. Kalau itu dilaksanakan, organisasi itu insya Allah bisa berjalan dengan baik. Ditambah diterapkannya budaya organisasi supaya lebih berkuat. Jadi manajemennya sudah berjalan, budaya organisasinya diterapkan. Itu akan, kalau seluruh dunia, seluruh Indonesia orang menerapkan satu organisasi atau satu lembaga dengan menerapkan fungsi manajemen yang betul, dengan menerapkan juga fungsi budaya yang baik, satu lembaga itu insya Allah akan menjadi lembaga yang terbaik, satu organisasi yang bagus. Sebab dengan adanya perencanaan di dalam satu organisasi, sebelum bekerja tentu setiap periode satu organisasi menyusun dulu apa perencanaan yang akan dibuat. Jadi dia punya masa, kalau misalnya satu yayasan kan per 5 tahun, negara per 5 tahun. Nah itu dibuat satu rancangan dari per 5 tahun. Jadi ada rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, dan rencana jangka panjang. Kemudian pengorganisasian tidak akan berjalan perencanaan atau pelaksanaan tanpa struktur kepengurusannya, melibatkan sumber daya manusia dalam pelaksanaan satu organisasi. Begitu juga pelaksanaannya. Sudah yang disusun di dalam perencanaan tadi, maka pelaksanaannya itulah tadi melaksanakan apa yang sudah disusun, program jangka pendek, jangka panjang, dan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya. Gitu. Kemudian adanya penilaian, evaluasi itu sangat perlu. Dalam, kalau kita di sekolah, dalam satu semester, program yang sudah dibuat, direncanakan,
kemudian sudah dilaksanakan, maka evaluasinya sejauh mana, berhasil atau tidak. Kalau ini belum berhasil, maka harus terus diperbaiki. Maka tadi banyak yang perlu adanya perbaikan yang berkesinambungan. Nah, itu maksudnya terus-menerus. Sama, tidak usah satu program, diri kita sendiri juga harus terus. Hari ini kita perencananya apa, evaluasi diri, ada enggak yang tidak baik. Kita harus terus memperbaiki. Supaya apa ya? Supaya nanti endingnya adalah husnul khotimah kalau buat kita gitu kan ya. Buat kita yang hidup, endingnya adalah semua pengen husnul khotimah. Tapi buat lembaga atau organisasi adalah menjadi organisasi yang the best, yang bisa diakui oleh seluruh yang ikut beraktivitas dalam organisasi, menjadikan organisasi besar. Gitu. Kemudian juga perlu apa masalah yang jadi kendala itu juga perlu di dalam satu organisasi. Dicatat poin-poin yang menjadi masalah, menjadi kendala, karena ini bisa mengintrospeksi dalam suatu organisasi. Begitu juga harus cari solusi. Yang namanya budaya itu selalu, budaya organisasi itulah yang selalu menemukan solusi apa. Karena disiplin itu tidak akan mungkin tidak berjalan kalau diterapkan dan dipraktekkan kebersamaan. Maka satu lembaga yang sudah menerapkan budaya organisasi, saya yakin menjadi organisasi yang baik. Tinggal bagaimana Bapak ini nanti pada saat menerapkan keilmuannya di luar sana, itu bisa menerapkan sebagai seorang sarjana manajemen S2, mampu menerapkan program-program atau organisasi-organisasi yang Bapak pimpin dengan keilmuan yang Bapak punya. Walaupun terhalang, biasanya memang ada kerikil-kerikil. Mau menerapkan suatu organisasi tidak ujung-ujung juga kita bisa. Sebab apa? Maka lingkungan kitanya harus diberikan training dulu, harus diberikan pendidikan dulu, supaya apa yang kita terapkan sudah sesuai. Kadang-kadang menjadi kerikil orang yang tidak ada ilmunya, yang tidak paham, tidak mengerti, yang akhirnya itu menjadi hambatan. Maka itu yang jadikan kendala dan masalah bagaimana solusi itu bisa diatasi. Saya rasa itu intinya. Jadi satu organisasi perlunya tadi POAC ya. Selain itu ada kendalanya apa masalahnya dan perlu solusinya. Maka perlu diterapkan budaya organisasi yang luar. Saya rasa hari ini cukup kuliahnya. Kita lanjutkan pekan depan 2 kelompok lagi. Mudah-mudahan sebelum ETS kita masih bisa, sebelum UAS kita masih beberapa kali pertemuan. Hari ini cukup bagus. Nanti saya minta Pak Edi dengan Pak Arif yang hari ini menjadi ketua kelompok, semua hasil dicatat semua, dijilid yang rapi, jilidan yang paling rapi, salah satu performanya nilainya itu juga salah satu, hasil di dalamnya juga buat clipping sebaik mungkin, karena nanti ini juga akan saya taruh di perpustakaan STIMA ini. Jadi kalau anak teman-teman Anda membutuhkan satu clipping atau makalah, di situ ada cantum nama Anda. Bisa saja ini dijadikan satu jurnal, mungkin nanti tinggal menambahkan apa menjadi jurnal Anda, karena kan Anda juga perlu satu jurnal, nanti untuk S2 itu juga perlu membuat jurnal. Bisa tinggal menambahkan sistem penulisan jurnalnya. Berarti sudah ada materinya, tinggal bagaimana membuat sistem cara penulisan jurnal. Oke? Baik, siap Ibu. Ya, sampai di sini saya ingin sekali lagi Ibu, maaf. izin? Iya. Barangkali diperkenankan Bu untuk kelompok 2 Bu. Maju sebentar. Kami udah siap Bu. Waktunya Ya sudah Bu, habis. mohon izin Bu, barangkali Bu, karena kita takutnya nanti nggak lengkap gitu Bu ininya anggotanya. Izin. Bentar saja barangkali Bu. Yang lain bagaimana? Waktunya sudah habis masalahnya. Teman-teman. Siap. Ya nanti tinggal dibilang aja Bu Yeni, kelompoknya pekan depan harus sudah siap. Siapa? Bu Yeni, kelompoknya. Kelompoknya Bu Yeni, Pak Sobri, Pak Iip. Pak Sobri datang kan pekan depan kan, hadir. Soalnya ini waktu sudah habis, saya juga lagi ada pekerjaan juga ini. Siap Ibu, nggak apa-apa Ibu. Di nomor 1 aja Bu. Barangkali. Kita di nomor 1 mungkin ya Bu ya. Ya semangat Mbak Eti dan tim.
Siap. Pokoknya saya asal rapi kerjaan politiknya, terus nanti kesimpulannya bagus, dengan performa yang bagus, semua yang hadir, yang mengikuti, saya kasih nilai A. Amin. Terima kasih Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Kita tutup ya. Ya Bu. Baik Ibu. Siap Ibu. Baik, Terima Ibu. kasih. Terima kasih banyak Bu. Makasih banyak Bu. Terima kasih banyak Udah foto Ibu. Pak Arif. Udah foto Pak Arif. Udah, Ya oke, udah foto baik, belum, Pak? kita ambil foto sekarang aja. Siapkan, siap-siap ya. Baik, siap. kita akan on cam ya teman-teman. Baik, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Kita tutup bersama-sama dengan baca hamdalah, wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Sehat selalu. Nyusul karaokean. Nilai A buat ambil kredit di bank, Pak Lutfi. Aduh, udah siap ya Bu Eni ya. Berarti yang belum kelompok berapa nih? Yang belum kelompok berapa? Dua. Mirip kelompok kami minggu lalu Bu. Bu Eti, tenang Bu. Ya. Tetap semangat. Tetap semangat. Oh, 5 belum ya? 5 belum ya? Ya, kita minggu depan nomor 1. Eti, Mami. Juga. Kita juga. Oh iya, izin berarti yang belum kelompok berapa aja selain kelompok 2, Pak? Kelompok Ya, 5 tuh, Mbak Linda tuh. Oh, tinggal 2 sama 5 ya berarti ya? Kita minggu depan ya Bu Linda ya. Iya Pak, siapin ya Pak. Ya. Elsa tadi nggak ada juga soalnya. Ya, nanti kita sama Pak Hari Kayaknya bareng. lebih siap lah, minggu depan lebih siap ya, Bu Eti CS. Ya, Yang penting udah ada duduknya janji. lebih anteng. Kalau ada Pak Ari kelar semua urusan. Tuh tadi kan dapat A tuh, udah di tangan mudah-mudahan tuh ya. Mantap. Tinggal kita ikutin aja. Siap. Ya, makasih semuanya. Pak Bagi yang belum presentasi, makasih semoga Pak. nanti lancar ya. Pak Ari Sampai jumpa lagi Pak. Selamat Selamat sore, Pak Ari. akhir pekan Pak. Yuk.